Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A batch 3. Jadi untuk tugas kelompok kali ini kami mendapatkan isu yaitu implementasi dan efektivitas e-monitoring PU dalam peningkatan kinerja di unit kerja. Kelompok kami, kelompok 5A, beranggotakan 7 orang. Untuk yang pertama, mulai absen 29 yaitu Mas Nafisul, kemudian absen 30 Mbak Naji, absen 31 Mbak Namira, absen 32 Mas Naufal, absen 33 Mbak Neisha, dan absen 34 saya sendiri Nicolo Vandra, dan juga absen yang terakhir 35 yaitu Mbak Mahbuba. Dari tema e-monitoring PU, kami mengidentifikasi adanya 3 isu permasalahan. Yang pertama yaitu ketidaktepatan waktu dalam pelaporan capaian kegiatan fisik dan keuangan. Kemudian yang kedua adanya human error ketika melakukan input data ke aplikasi e-monitoring. Dan yang ketiga adanya error atau bug pada aplikasi e-monitoring PU akibat beban akses nasional. Oke, kali ini saya akan membahas terkait isu permasalahan yang pertama, yaitu terkait ketidaktepatan waktu dalam pelaporan capaian kegiatan fisik dan keuangan. Terkait data atau fakta, yaitu beberapa satker terlambat menginput data ke e-monitoring PU sehingga informasi tidak real time. Untuk dampak yang terjadi, data yang tersaji dalam e-monitoring tidak mencerminkan data terkini dan dapat menghambat evaluasi dan keputusan berbasis data. Untuk keterkaitan dengan manajemen SN, keterlambatan input data menunjukkan adanya kelemahan dalam disiplin bekerja, pengelolaan SDM, dan tata kelola administrasi. ASN juga dituntut untuk mampu bekerja sesuai standar kinerja. Jika pelaporan tidak tepat waktu, maka kinerja organisasi tidak tercermin dengan baik. Dan manajemen ASN sendiri menekankan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Laporan yang terlambat justru menghambat pengambilan keputusan berbasis data. Untuk keterkaitannya dengan ASN, keterlambatan input data di e-monitoring menunjukkan bahwa sebagian ASN juga belum sepenuhnya menjadi digital talent yang mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Isu yang kedua adalah adanya human error ketika melakukan input data ke aplikasi e-monitoring. Data dan fakta yang ada adalah adanya kesalahan input data seperti memasukkan lokasi pekerjaan secara berulang. Dampaknya, input data yang berulang tidak hanya mengurangi efisiensi, tetapi juga berpotensi menimbulkan inkonsistensi data yang dapat menghambat kecepatan analisis serta keterlambatan dalam pengambilan keputusan strategis. Keterkaitan dengan manajemen ASN adalah efisiensi dan efektivitas adalah prinsip penting dalam manajemen ASN. Jika input data dilakukan berulang, berarti ada pemborosan waktu, tenaga, dan biaya yang bertentangan dengan semangat tata kelola birokrasi modern. Risiko inkonsistensi data menunjukkan lemahnya pengendalian internal dan pengawasan yang seharusnya menjadi bagian dari sistem manajemen ASN untuk menjaga akuntabilitas kinerja. Sedangkan keterkaitan dengan Smart ASN adalah Smart ASN menuntut ASN untuk melek digital, kompeten, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan. Input data berulang justru menunjukkan bahwa ASN belum sepenuhnya mengoptimalkan teknologi digital. Dengan pemanfaatan teknologi secara cerdas, ASN bisa menghasilkan data real-time, akurat, dan konsisten, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat. Lalu berikutnya isu ketiga yaitu sering terjadinya error atau bug pada e-monitoring karena beban akses nasional. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan kepada PNS yang sudah pernah menggunakan e-monitoring, fakta yang terjadi di lapangan adalah aplikasi e-monitoring ini sering error atau gagal diakses saat banyak yang mengakses, terutama ketika akhir bulan. Ketika deadline laporan, sistem ini sering terjadi crash dan data gagal tersimpan. Dampaknya yaitu keterlambatan pelaporan, risiko kehilangan data, dan menurunnya kepercayaan terhadap sistem sendiri. Keterkaitan dengan manajemen ASN, yang pertama yaitu efisiensi dan efektivitas layanan digital adalah tanggung jawab pengelola sistem. Lalu yang kedua, ASN wajib tanggap melaporkan kendala teknis dan tetap menjaga disiplin kerja meski ada hambatan. Kaitannya dengan Smart ASN, yang pertama yaitu Smart ASN harus adaptif, inovatif dalam menghadapi kendala digital. Lalu yang kedua, dengan sistem yang andal, ASN dapat memberikan pelayanan berbasis teknologi yang cepat. Baik, pada slide berikut kami menampilkan hasil analisis USG untuk menentukan isu prioritas. Ada 3 isu yang kami identifikasi, yaitu ketidaktepatan waktu dalam pelaporan capaian kegiatan fisik dan keuangan,
adanya human error ketika melakukan input data ke aplikasi e-monitoring, dan error atau bug pada sistem e-monitoring PU akibat beban akses secara nasional. Masing-masing isu kemudian kami nilai berdasarkan 3 kriteria. Urgency, seberapa mendesak isu harus ditangani, seriousness, seberapa serius dampak isu terhadap unit kerja, dan growth, seberapa cepat isu tersebut akan memburuk jika tidak segera ditangani. Dari hasil penilaian, isu ketidaktepatan waktu pelaporan mendapat nilai tertinggi, yaitu 14 dengan kategori mendesak, sangat serius, dan berpotensi cepat memburuk. Hal ini menjadikan isu tersebut sebagai core issue yang paling krusial untuk segera ditindaklanjuti. Sementara isu human error memperoleh nilai 12 dan isu bug system mendapat nilai 11, sehingga keduanya berada pada prioritas berikutnya. Dengan demikian, fokus analisis dan solusi pada tahap selanjutnya kami arahkan pada isu keterlambatan pelaporan. Untuk menganalisis isu ini, kami menggunakan fishbone diagram. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan hubungan sebab akibat dari suatu permasalahan secara jelas dan terstruktur. Lanjut ke faktor penyebab. Dari sisi sarana, prasarana, dan perangkat, masih sering ditemukan kendala teknis seperti sistem aplikasi yang error atau lemot, belum adanya integrasi sistem antara data keuangan dan fisik, serta keterbatasan akses jaringan internet di beberapa lokasi. Pada aspek data dan informasi, capaian data sering terlambat diterima, proses validasi data memakan waktu, dan dokumen pendukung seringkali tidak lengkap. Dari sisi SDM, terdapat kurangnya disiplin dan komitmen waktu, beban kerja yang tinggi sehingga input data dianggap pekerjaan sekunder, serta rendahnya pemahaman mengenai pentingnya data real-time untuk mendukung pengambilan keputusan. Dari sisi prosedur, permasalahan yang dihadapi adalah SOP input data belum tegas terkait tenggat waktu dan sanksi. Selain itu, belum tersedia sistem pengingat atau notifikasi otomatis sehingga pegawai sering terlambat menyampaikan laporan. Dari sisi lingkungan, monitoring dan evaluasi internal belum rutin dilakukan. Budaya kerja belum menekankan ketepatan waktu, komitmen pimpinan dalam menegakkan disiplin pelaporan masih kurang, serta adanya perubahan kebijakan pusat yang mendesak juga memperberat kondisi. Dari aspek penganggaran, terdapat keterbatasan anggaran untuk dukungan operasional pelaporan, dan belum ada insentif bagi pegawai yang tepat waktu dalam melaporkan data, sehingga motivasi untuk disiplin juga berkurang. Rekomendasi rencana aksi dari kami ada 4. Yang pertama, penguatan disiplin dan kapasitas SDM. Dengan sosialisasi pentingnya data real-time, pelatihan operator, dan penerapan reward and punishment. Hasil yang diharapkan yaitu ASN lebih disiplin, paham urgensi pelaporan tepat waktu, motivasi meningkat karena ada penghargaan dan konsekuensi. Yang kedua, perbaikan SOP pelaporan dengan penetapan batas waktu input yang jelas dan pengawasan yang lebih ketat dari atasan. Dengan hasil yang diharapkan, proses pelaporan lebih tertib, keterlambatan dapat ditekan, dan data lebih konsisten. Yang keempat, penguatan sistem e-monitoring dengan menambah fitur notifikasi otomatis. Dengan hasil yang diharapkan, data lebih real-time, keterlambatan cepat terdeteksi, dan lebih cepat mengambil keputusan. Dan yang terakhir, rapat koordinasi rutin, mingguan atau bulanan, monitoring capaian, dengan rapat rutin sesuai jadwal. Hasil yang diharapkan sebagai pengingat berkala dan evaluasi bersama. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.